Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila sita sahla amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu, rahimakumullah. Kita langsung masuk materi pembahasan masih tafsir tematik. Malam hari ini kita belajar satu ayat surat Yasin ayat 12. Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu, sesungguhnya kami, ya. Walaupun diterjemahkan kami bukan berarti Allah itu lebih dari tiga, ya. Tetapi nahnu di sini adalah sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin karena inna nahnu ini diterjemahkan ke Indonesia kesulitan, aja ya udah diterjemahkan dengan kami. Walaupun nanti konotasinya seakan-akan lebih dari tiga. Maka saya pernah dengar pengajian salah seorang ustadz dulu sampaikan, sebetulnya kalau menerjemahkan inna nahnu itu mungkin lebih tepat ya sesungguhnya aku gitu aja, tidak usah diganti dengan kami, karena nanti bisa menimbulkan persepsi yang keliru. Tetapi ya tidak ada masalah juga ya, kalaupun diterjemahkan inna nahnu, sesungguhnya kami, ini maksudnya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah ya apa? Ahad ya, hanya satu ya, Esa. Nuhyil mauta, kami menghidupkan yang mati ya. Ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang mati dihidupkan lagi. Jadi setiap manusia itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Dulu pernah kita mati pertama itu pernah, dan sebentar, hanya 120 hari dulu, ketika kita berada di dalam janin, di dalam rahim ibu kita. 40 hari pertama bentuknya nutfah, baru cairan. 40 hari kedua alaqah, gumpalan darah. 40 hari ketiga mudghah, gumpalan daging. Ada fisiknya, tidak ada nyawanya, itu kan mati. 120 hari. Setelah itu kita hidup pertama kali, ketika janin memasuki umur 120 hari. Wa yurma summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruhu. Ketika janin umur 120 hari, diperintahkan malaikat untuk mendatangi janin tadi, fayanfuhu fihi ruhu, untuk meniupkan ruh di dalam janin tadi. Sejak saat itulah janin masuk fase kehidupan yang pertama. Bisa gerak ya. Walaupun masih di rahim bisa bergerak karena sudah ada nyawanya ya. Dan hidup yang pertama ini sampai sekarang kita lalui ya. Entah sampai kapan, tapi yang jelas tidak lama. Dan batasannya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah perintahkan malaikat tadi meniupkan ruh, ternyata ada tugas tambahan. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat tadi diperintah Allah menulis 4 ketetapan takdir bagi janin tadi, termasuk kita dulu. Ya, bi arba'i bi
rizkihi, ditetapkan jatah rezekinya. Ternyata orangnya jadi koruptor, ya. Hartanya banyak, itu sebetulnya ya sudah. Andaikan dia mau cari dengan cara yang halal, ya jatah rezekinya ya itu sebetulnya. Cuma tidak mau sabar aja, cari yang haram. Ya. Wa ajalihi, ajalnya juga sudah ditetapkan. Ya. Kita ini sampai entah umur 60 atau 63 atau 65, mungkin setahun lagi, mungkin sebulan lagi, mungkin tinggal besok, itu sudah ada ketetapannya. Cuma kita tidak tahu aja. Ya. Wa amalihi, seluruh perbuatan kita sudah ditetapkan. Ya. Malam hari ini kita berkumpul di sini, oh baru tahu ternyata dulu kita ditakdirkan hari ini Rabu malam Kamis berkumpul di sini untuk pengajian. Wasakiyun ausaidun, ditetapkan juga bahagia dan sengsaranya orang ini. Ya. Hidup yang pertama ya kita ini. Ya. Tapi ini pun juga tidak lama. Ya. Rasul hanya berikan kisi-kisi mayoritas umur kita nanti antara 60 sampai dengan 70 tahun Hijriyah. Ya. Kalau di Masehi ya berarti kemungkinan terbesar kita meninggal itu nanti antar umur 58 sampai 68. Mayoritas kita nanti Pak 58 sampai 68, karena 60 sampai 70 Hijriah itu kalau dikonversi ke Masehi ya sekitar itu 58 sampai 68. Dan itu keuntungan bagi kita. Para ulama mengatakan justru dipendekkan umurnya umat Nabi Muhammad itu sebagai rahmat, kasih sayang. Kenapa? Karena dunia ini kan ujian berat. Hidup di dunia itu berat. Okay. Masalah tiap hari silih berganti. Kalau ujiannya dipersingkat kan berarti itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat kita nggak lama lagi selesai. Siam Ramadan kita 5 bulan lagi sudah Ramadan. Nggak lama kita siam Ramadan sampai ajal kita nanti aja. Setelah itu apa? Mati yang kedua. Begitu roh kita diambil malaikat maut, mati yang kedua. Mati yang kedua itu nanti ditandai dengan roh itu diambil dari jasad kita. Sudah itu mati. Itu pun hanya sebentar. Karena begitu roh itu nanti diangkat ke langit yang ketujuh oleh Allah, dia perintahkan untuk dikembalikan lagi ke bumi. Hadisnya panjang sekali ya, hadis riwayat Barok bin Azib ya, tentang perjalanan roh menjelang dicabut, setelah dicabut dibawa naik ke langit ketujuh, balikkan lagi. Hadisnya panjang sekali. Ya, saya pernah ketika ngisi di Masjid Al-Fasih PCM Mahat pagi itu, saya bacakan aja hadis itu, butuh 2 kali pertemuan, cuma baca ya. Tapi sekilas saja begitu roh dinaikkan ke langit 7, balikkan lagi. Itu sudah kembali ke jasad kita lagi. Makanya nanti ketika orang itu dimakamkan, ya, dia sudah bisa mendengar suara sandal orang-orang yang pulang dari kuburan. Itu hanya roh sudah balik. Ya. Maka Imam Bukhari dalam hadis riwayat Imam Bukhari, malaikat mungkar dan nakir kemudian bertanya dengan pertanyaan singkat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ternyata orang mukmin bisa jawab, ya. Rabbi Allah, ada Tuhanku Allah, Rabbu Allah. Dini al-Islam, agamaku Islam. Ya. Wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya roh sudah balik. Komplit dengan akal kita sudah balik gitu kan. Ya. Buktinya orang munafik ketika ditanya la adri, seakan-akan dia itu mencoba mengingat-ingat sesuatu, ya. Tapi ternyata dia gagal mengingat. Saya tidak tahu jawabannya, udah. Ya. Itu saat berarti akalnya memang sudah balik itu. Ya. Rohnya sudah balik. Jangankan kalau sudah dimakamkan ya, lawang jenazah itu digotong di keranda, di pundaknya orang yang mau gotong itu aja, roh itu sudah balik.
Rasulullah bersabda apa? Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha rijalu. Ketika jenazah itu sudah diangkat, kemudian dibawa di atas pundak beberapa laki-laki, ya, wahtamalaha rijalu ala unuqihi, dibawa laki-laki di atas pundak mereka. Fa'in kanat sholihatan, kalau jenazah ini orang yang soleh, fayaqulu, maka dia akan mengatakan, qaddimuni, segerakan aku. Karena tadi ketika ajal, roh dicabut, malaikat itu sudah kasih kabar gembira, wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan surga yang telah disediakan Allah untuk kamu. Di barzah kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Wa in kanat ghairu sholihatan, kalau jenayahnya bukan kategori yang soleh, orang yang zalim, fasik, fayaqulu, maka dia mengatakan apa? Ya wailataha aina tazhabuna biha. Celaka ini, kamu mau bawa saya kemana? Ya. Kenapa? Karena tadi ketika rohnya dicabut, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, malaikat katakan pada orang zalim tadi, al-yawma tujzauna adzabal huna. Hari ini kamu sudah disediakan azab yang menghinakan. Hari ini loh, bukan besok. Hari ini kamu dimakamkan langsung kena azab. Makanya dia ketakutan. Ya. Yasma' kullu syai'in, kata Rasul, seluruh makhluk di dunia bisa dengar perkataan jenazah ini. Illal insan, kecuali manusia. Ya. Andaikan manusia bisa mendengar, kata Rasul, la so'iqo, orang manusia pasti pingsan itu, langsung semaput semuanya. Ya. Apa hikmahnya manusia dijadikan tidak bisa dengar? Agar jenazah itu nanti bisa dimakamkan. Coba nih dengar semuanya, nggak jadi dimakamkan, takut semuanya. Ya. Nah, begitu ruh dikembalikan, sudah, kita nanti akan hidup yang kedua kali. Bedanya hidup pertama sekarang paling hanya 60 tahun, 70 tahun, 80, 90 tahun, 100 tahun. Nanti hidup yang kedua kekal abadi selama-lamanya. Bahkan Syekh Utsman Al-Khamis, seorang ulama dari Kuwait, beliau pernah ditanya begini, saya pernah menyimak pas beliau ditanya, apakah orang itu nanti begitu masuk di alam barzah masih bisa merasakan tidur? Hari ini kan kita butuh tidur, ya. Coba seminggu nggak bisa tidur, kita udah harus berurusan dengan dokter. Karena tiap hari itu beban hidup kita berat, maka perlu kita dinginkan dengan cara tidur. Ya. Tapi kata dulu, nanti kalau orang itu masuk alam barzah, itu sudah tidak ada lagi acara tidur, 24 jam mulai. Nah, kalau dia orang mukmin dapat kenikmatan 24 jam, ya udah, itu berarti kan kenikmatannya semakin maksimal. Tapi sebaliknya kalau orangnya zalim dapat azab, bisa dibayangkan betapa beratnya. Ya. Maka ini di awal ayat ini Allah berfirman, ya, Allah menghidupkan yang mati, nuhyil mauta. Setelah itu apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Dan Allah menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan setiap sesuatunya kami tulis dalam imamin mubin, di Lauhul Mahfuz. Ya. Ini ayatnya singkat saja, saya bacakan langsung dari tafsir Karimi Rahman Syekh As-Sa'di. Beliau menafsirkan maksud dari inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, ay nab'asuhum ba'da mautihim,
linujazihim alal a'mali. Maksudnya adalah kami bangkitkan mereka setelah kematian mereka agar kami memberikan ganjaran atas amal-amal mereka. Jadi kita nanti dihidupkan lagi dalam rangka untuk Allah memberikan ganjaran. Okay. Sekaligus ini bukti Allah itu maha adil. Ya. Kalau nggak ada kehidupan yang kedua, yang acaranya memberi ganjaran, Allah nggak adil. Ya. Hari ini banyak orang berbuat zolim, ya. Merampas harta orang lain, mengkorupsi hak orang lain. Itu banyak koruptor itu mungkin sampai mati aman-aman aja, nggak ada yang bisa menghukum mereka. Nah orang korupsi, ya, sampai mati tidak dihukum, terus tidak ada kehidupan yang kedua, tidak adil sama sekali lah. Ya. Nah kita ini yang dizolimi masa nggak bisa nutut. Ya. Kemarin ada kasus, ada seorang bapak-bapak membawa jenazah anak perempuannya, itu dibunuh, lehernya itu hampir putus. Ya. Akhirnya apa? Dia bawa pulang anaknya, dimakamkan, setelah itu dia tunggu acara persidangan. Pengadilannya cukup jauh, sekitar berapa 50-an gitu. Ternyata pelaku pembunuhan divonis 7 tahun penjara. 7 tahun untuk kasus pembunuhan, adil atau tidak? Tidak adil. Setiap hukuman yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu tidak mungkin adil. 7 tahun, nanti berkelakuan baik 5 tahun keluar, nanti kan 7 tahun aja lah. Bebas, enak sekali kalau tidak ada hari akhirat. Ya. Apalagi pelaku pembunuhan yang tidak dihukum sama sekali. Ya. Makanya nanti adanya kehidupan yang kedua itu bukti alaihsallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang paling adil? Nah, paling adilnya Allah ini dibuktikan akan adanya hari akhirat, hari pembalasan. Dengan malam-malam gini udah tadi sempat hujan, saya kira ya capek semuanya. Ya. Tapi menyempatkan berangkat ke sini, udah mikir, udah nahan ngantuk 1 jam lebih mungkin. Nah kalau nanti tidak ada ganjaran ya rugi, ya, tidak ada upahnya. Ya. Sampai begini, ya. Allah itu menghargai setiap, ya, sampai digambarkan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebesar zarrah pun nanti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa-apa yang mereka kerjakan di dunia. Apa tafsirannya? Minal khairi wasyarri, dari perbuatan baik maupun perbuatan yang jelek. Wa huwa a'maluhum allati amiluha, dari aktivitas amal-amal yang dulu mereka berbuat. Wa basharuha fi hayatihim, dan seluruh aktivitas amal-amal yang dia kerjakan sepanjang kehidupan mereka. Okay. Semuanya. Okay. Sampai tadi fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Amal soleh seberat zarrah pun itu nanti akan ditulis. Padahal nanti mungkin kita sudah lupa itu. Ya. Tapi sebaliknya wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Okay. Makanya Rasulullah mengatakan la tahqironna bil ma'rufi syai'an. Jangan sampai kita itu menganggap remeh perbuatan ma'ruf, walaupun tampaknya hanya sepele. Jangan masuk masjid, sholat jamaah, masuk, ya. Imam kondisinya sudah sujud pertama. Apa sunnahnya? Sunnahnya adalah kita takbiratul ihram, ya.
Orang sholat itu wajib takbiratul ihram dalam posisi berdiri tegak sempurna. Jadi tegak sempurna itu maksudnya Allahu Akbar, dari Allah sampai bar itu tegak berdiri. Tidak boleh disambi mau rukuk. Nah, kalau disambi mau rukuk udah batal itu takbiratul ihramnya. Sholatnya batal karena takbiratul ihram kalau dilewati itu dianggap dia belum sholat. Tapi setelah takbiratul ihram, sunnahnya dia segera nyusul imam sujud pertama. Kan kadang-kadang tidak seperti itu ya. Menanggung kan ya. Alah, sudah sujud mau nunggu aja berdiri. Orang-orang yang nututi yang tidak dihitung satu rakaat. Tapi sebetulnya tidak nyunah seperti itu. Takbiratul ihram, langsung sujud, duduk, sujud lagi, berdiri. Kenapa kok seperti itu? Hikmahnya adalah agar ganjaran kita lebih besar. Kalau kita segera nyusul sujud pertama dikasih ganjaran, duduk di antara dua sujud ganjaran lagi, sujud lagi ganjaran lagi. Coba kalau kita berdiri nunggu, tidak dapat ganjaran lagi. Sampai peluang-peluang seperti itu pun diperhatikan. Ya. Mungkin kita sholat isya berjamaah. Tadi kita sholat isya berjamaah. Sudah ikut sejak takbiratul ihram. Ya, tidak ketinggalan. Ternyata pas tahiyat akhir, at-tahiyatulillah wassalawatu wa thayyibat. Lah kok sholatnya batal? Otomatis sholatnya batal. Ya. Dia keluar kemudian berwudu. Para ulama menjelaskan, yang batal untuk kasus seperti ini hanya sholatnya, tapi ganjarannya tidak akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak takbiratul ihram sampai tahiyat, ganjaran tetap sempurna ditulis. Sholat isya lagi, ganjarannya berarti 2 kali sholat isya. Itu betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan ganjaran kepada. Iya. Setiap amal ya, yang kita kerjakan, maka pasti ada jazanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya amalnya, proses terjadinya amal soleh itu pun nanti dianggap, diperhitungkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Imam Suyuti itu kan menetapkan satu kaidah. Ya. Kaidah ini diambil dari riwayat dari Bunda Aisyah. Walakinnaha ala qadri nasobihi. Tetapi ganjaran suatu amal itu tergantung ala qadri nasobihi, tergantung kesulitan ketika dia mengamalkan tadi. Dari ini rumah kita kan ada yang 500 meter, ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Kalau di sisi jarak berarti semakin jauh jaraknya, ganjarannya semakin besar. Dari sisi jarak. Dari sisi pengorbanan harta. Mungkin ini ada minuman, ada makanan, yang infak di situ kan dia dapat ganjaran lebih besar dari sisi harta. Ya. Maka kaidahnya apa? Saya lupa anunya ya. Maknanya adalah semakin besar pengorbanan yang dicurahkan, maka ganjarannya pun juga semakin besar. Ya. Sholat berjamaah, ya. Itu para ulama menjelaskan ada 2 orang yang ganjarannya ranking 1 dan ranking 2, yaitu imam dan muadzin. Nanti disusul peserta jamaah yang di shaf pertama, ya, yang ada di shaf pertama. Khairus suhufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang di depan, dan yang terjelek adalah yang paling belakang. Wa khairus suhufin nisa akhiruha. Sebaik-baik shaf wanita adalah paling belakang. Ya, wa syarruha awaluha, yang paling jelek
yang paling depan. Tapi Imam Nawawi jelaskan hadis ini berlaku untuk kondisi masjid seperti masjidnya Rasulullah dulu. Ketika Rasul jadi imam, bagaimana masjid Rasul dulu? Jamaah laki-laki dan perempuan itu tidak ada pemisahnya, satu ruangan. Jadi kita masang pembatas itu tidak wajib itu. Mungkin juga tidak sunnah juga, tapi boleh, tidak masalah. Dalam kondisi sholat satu ruangan tanpa pembatas, memang soft perempuan terbaik memang paling belakang. Tapi kata Imam Nawawi, termasuk Syekh Utsaimin, kalau masjid itu sudah dikasih pembatas, ya, entah sater, entah papan, entah tembok, ya, maka berlaku kaidah umum, soft wanita pun yang terbaik tetap yang paling depan. Ya. Tapi tetap tidak bisa kalahkan dua orang ini, imam sama muadzin. Kenapa? Karena pengorbanannya memang lebih besar. Ya. Para ulama beda pendapat saja. Ranking 1 imamnya, baru ranking 2 muadzinnya. Atau ranking 1 muadzin, nanti runner up-nya imam. Ini cuma beda pendapat antara dua ini aja. Bagian mengatakan ya ranking 1 ya tetap imam. Kenapa? Sholat jamaah itu nggak diazani aja ya tetap sah. Ya cuma kan tinggalkan sunnah ya. Tapi kan tetap sah. Coba ya, sholat jamaah imam tidak ada, kan tidak sah kan jamaahnya. Oh berarti ranking 1 imam. Tapi kalau Syekhul Islam tidak, beliau mengatakan ranking 1 tetap muadzin. Kenapa? Muadzin itu lebih berat. Oh, awal waktu harus apa? Standby di masjid. Nanti komat. Ya. Belum lagi muadzin zaman dulu lebih berat lagi. Bilal itu naik ke loteng, Bu. Azan naik turun lagi, komat naik turun lagi. Imam itu nolatasnya tidak apa-apa. Ya, bahkan seharusnya muadzin itu tidak boleh iqamah kecuali atas perintah imam. Ya. Kan begini, muadzin itu punya kewenangan untuk azan. Jadi untuk soal azan, kewenangan di tangan muadzin. Begitu sudah mancing, udah muadzin langsung, itu kewenangan dia. Tapi kalau iqamah itu bukan kewenangan muadzin, tapi kewenangan imam. Muadzin harus nunggu komando dari imam. Ya, kalau hari ini kan sudah bergeser ya, yang komando. Nah kan itu kan kesepakatan Pak, kan sama aja, kesepakatan beda. Kalau muadzin tuh nunggu kehadiran imam kita tuh seakan-akan masih punya pimpinan gitu Pak. Kehadiran imam itu betul-betul berwibawa. Jam itu nggak bisa lihat kondisi Pak. Oh tadi muadzinnya agak telat azannya, jam nggak mau peduli. Ya. Orang di masjid masih sepi, udah tet itu udah koma. Tapi kalau imam yang ngatur itu dia bisa lihat kondisi, bisa diajukan, bisa undurkan seperti Rasul juga. Ya. Kalau di pondok saya sekarang malah modelnya gini pas saya sholat di sana itu. Karena santrinya banyak, itu kan ya perlu timer ya untuk biar kalau udah mau iqomah santri menyesuaikan lah ya. Kalau masih 3 menit ya silakan sholat sunnah, tapi tinggal 20 detik. Nah, tidak di timer kan nanti apa? Nggak nyanda. Sementara mereka nggak tahu. Dulu ketika saya masih nyantri nggak ada timer itu, sehingga baru sholat sebentar langsung iqomah itu biasa dulu. Hanya apa ya kita batalkan karena nunggu selesai nggak masih lama sekali. Ya, karena tidak boleh sholat sunnah ketika sholat wajib sudah ditegakkan. Nunggu selesai terlalu lama. Tapi sekarang dikasih timer. Tapi ternyata timer itu saya perhatikan hanya untuk mengkondisikan santri agar sholat sunnahnya lebih nyaman. Tapi nanti muadzin iqomah, ya tetap komando imam. Imam semaunya aja. Timer bunyi, saya maunya nanti kok. Berarti begitu timer bunyi, harus saya iqomah, itu tidak langsung iqomah. Tapi selang beberapa saat kemudian, imam masuk, memerintahkan muadzin iqomah. Masih terasa wibawanya seperti itu. Nah kembali tadi. Tapi Syekhul Islam mengatakan tetap ranking 1 muadzin. Pertama itu lebih berat. Yang kedua ternyata hadis-hadis tentang fadilah muadzin itu lebih banyak daripada hadis-hadis fadilah imam. Ya.
Termasuk fadilah muadzin itu berlaku kaidah hukum man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia dapat ganjarannya juga ya. Muadzin itu nyuruh ngajak kita sholat Pak, maka kita sholat muadzin dapat ganjarannya. Buktinya kalau masjid itu tidak azan ya nggak pada datang kan begitu ya. Wah itu besarnya pahala muadzin itu seperti itu, ngajak orang apa sholat ya. Ini tafsir dari wanak tubuh ma qadam. Kemudian wa asarohum, dan bekas-bekas mereka. Nah, ini apa maksudnya kok bekas juga ditulis? Wa hiya asarul khairi wa asarus syarri allati kanuhum as-sababa fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim. Maksud bekas di sini adalah bekas kebaikan atau bekas kejelekan ya, yang dengan kejelekan atau kebaikan tadi ada pengikutnya, maka orang yang ngajak-ngajak kebaikan dia ikut mendapatkan ganjarannya. Tapi sebaliknya orang yang ngajak-ngajak kejelekan juga ikut dapat dosa orang yang mengikutinya. Apa dalilnya? Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya di sini beliau menukil satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah. Rasul bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa membuat sunnah atau program gampangannya ya, dalam Islam ini sebuah sunnah atau program yang baik, falahu ajruha, dia dapat ganjaran dari perbuatan baiknya tadi. Wa ajru man amila biha ba'dahu, tapi dia masih dapat tambahan ganjaran orang yang mengikutinya. Min ghairi ayat musamin ujurihim sayun, tanpa mengurangi ganjaran orang yang mengikutinya tadi. Ada guru TPA ngajarin muridnya Iqra 1 sampai 6 sampai bisa baca Al-Quran. Pas orang tuanya nggak pernah ngajarin, maka berarti seumur hidup anak ini tilawah Quran. Kalau pas sholat ya pasti baca surat Al-Fatihah. Maka guru TPA mendapat ganjaran setiap anak ini membaca Al-Quran tanpa mengurangi ganjaran si anak ini tadi. Inilah fadilah orang meninggalkan bekas-bekas yang baik di dunia. Pengajian kita ini sudah rutin, sudah lama sekali ya. Malam Kamis lah sekarang, Rabu malam Kamis. Kan pasti ada pemerakarsanya. Kalau tidak ada pemerakarsa, tidak mungkin ada pengajian ini. Maka pemerakarsanya dulu insya Allah mudah-mudahan akan dapat ganjaran terus-menerus, termasuk ganjaran dari seluruh peserta yang hadir di sini, tanpa mengurangi pahala yang hadir di sini. Selama pengajian ini diuri-uri, walaupun pemerakarsanya sudah meninggal dunia, tetap akan mendapatkan ganjaran. Ini maksud dari asarohum. Bekas-bekas mereka itu ditulis terus ya. Ganjarannya mengalir. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ganjaran yang tidak terputus. Nah, inilah pentingnya ya. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayi'atan, dan barang siapa yang membuat satu program dalam Islam tapi program yang jelek ya, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi, dia sudah dapat dosanya, ditambah lagi dia dapat dosa dari orang yang mengikutinya, min ghairi ayat musamin auzarihim sayun, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya
tadi, ya, membuat acara atau acara kemaksiatan dipublikasikan, undang-undang orang, diberikan fasilitas, ya sudah. Yang datang 1.000 orang nanggung dosa 1.000 orang. Ya. Makanya dimanapun posisi kita memang harus hati-hati. Jadi Pak RT kan pasti buat program, hati-hati. Kalau di RT kita buat program, nah, setiap RT dan kita programnya kita isi pengajian dahulu atau nanti diakhiri dengan pengajian. Wah, ini Pak RT-nya dapat pahala terus itu selama program itu diteruskan oleh warganya. Setiap kali ada pengajian dia dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Tapi sebenarnya yang buat program kemaksiatan. Nah, setiap pertemuan RT kita adakan simpan pinjam. Nanti yang pinjam 500.000, setiap pinjam dikasih 500.000. Nanti pas mengembalikan aturannya adalah ngasih infak 50.000. Namanya infak, tapi itu riba. Mau dinamakan infak aja lah, namakan sedekah. Kalau tambahan itu hasil dari simpan pinjam, ya sudah itu riba. Nah, kalau meninggalkan program seperti itu ya sudah, ya, nanggung dosa ya. Ya. Ini ya, wa asarohu. Ya. Maka dari pejabat, jadi apapun lah, buat kebijakan harus apa? Harus hati-hati. Program kok memberatkan rakyatnya, program mendolimi rakyatnya, menyusahkan rakyat. Ya kalau memang betul-betul itu bentuk pendoliman, ya sudah memang berbahaya. Kemudian juga ada beberapa hadis di mana Rasulullah memberikan beberapa pilihan amal soleh yang ganjarannya akan mengalir terus, ya, kepada pelakunya walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Pertama adalah hadis dari Abu Hurairah dalam Sahih Imam Ibnu Majah, hadisnya Hasan. Rasulullah bersabda, inna mimma yalhiqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amal seorang mukmin yang ganjarannya akan menyusul setelah kematiannya adalah ilman allamahu wa nasarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Amal pertama apa? Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Jadi punya ilmu terus disebarkan. Nah, tidak punya kesempatan Pak, punyanya uang saya, harta, ya sudah, harta itu dipakai untuk menyekolahkan, ya, calon-calon ulama yang punya potensi, banyak sekali. Mungkin jenengan minat, saya pengen nyekolahkan satu orang ke luar negeri Pak, saya bisa tarikan jalan, ya. Beberapa lembaga itu punya program seperti itu dan masih sangat butuh, ya. Dan kuliah di luar negeri dengan membiayai kuliah di Yaman misalnya, itu sama membiayai orang sekolah di Indonesia, biayanya sama, tidak lebih mahal itu tidak. Ya. Paling sebulan 2 juta setengah. Kemarin saya ketemu teman saya, anaknya kuliah di Malaysia. Ya. Dengan anaknya kuliah di Malaysia per bulan butuh dana berapa? Paling saya butuh 2 juta rupiah. Murah sekali. Maksudnya untuk ukuran luar negeri ya. 2 juta per bulan sudah cukup. Oh ternyata Indonesia itu terlalu mahal semuanya. Kuliah terlalu mahal, pengobatan terlalu mahal. Jadi kita jadi wasilah untuk apa? Menyebarkan apa? Ilmu lewat harta atau lewat ilmu yang kita miliki.
Wa waladan sholihan tarokahu, dan anak soleh yang dia tinggalkan, ya. Karena anak soleh nanti akan mendoakan kita. Satu-satunya amal anak soleh yang langsung bermanfaat untuk orang tuanya doa. Makanya Syekhul Islam mengatakan tidak betul kalau setiap amal soleh anak itu ganjarannya juga untuk orang tuanya. Tidak betul itu. Kata beliau, ini ada perinciannya. Setiap amal soleh anak orang tua dapat ganjarannya itu kalau orang tua punya peran menyampaikan ilmu kepada anak-anaknya. Nggak pernah menyampaikan ilmu, orang tuanya awam, tapi kan orang tua menyekolahkan, ya. Memasukkan anak ini ke sekolah Islam, ke pesantren, berarti dia punya peran. Makanya orang tuanya dapat ganjaran selama orang tua ada peran. Itu Syekhul Islam mengatakan seperti itu penjelasannya, ya. Ini yang kedua, wa waladan sholihan tarokan, anak soleh yang ditinggalkannya. Maka bentuk bakti kita kepada orang tua, khususnya ketika orang tua sudah meninggal itu ya ini apa? Jadi anak soleh itu bentuk bakti kepada orang tua itu seperti itu. Ya ini nasihat untuk saya pribadi lah, belum tidak berarti sudah jadi anak soleh, bukan. Apa? Karena memang Rasul secara spesifik mengatakan bahwa ladin sholihin yad'u lahu, doa anak soleh. Jadi orang soleh itu keuntungannya banyak. Tiap hari kita ini didoakan, ya, miliaran kaum muslimin di dunia. 24 jam didoakan terus. Kok bisa? Karena orang sholat itu kan pasti baca tasyahud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina, ya Allah berikan keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, juga keselamatan untuk hamba Allah yang soleh. Kalau kita termasuk kategori soleh, kita dapat doa tasyahud orang seluruh dunia. Kan 24 jam masih ada orang yang sholat terus, ya. Jangankan kok seluruh dunia, di Masjidil Haram itu 24 jam ada orang yang sholat terus. Kita dapat doanya. Makanya ada satu ulama, saya lupa namanya, beliau mengatakan orang Islam kok tidak mau sholat itu egoisnya luar biasa itu. Mungkin dia punya pedoman, saya nggak sholat tapi kan di masyarakat baik, kumpulan ikut, kerja bakti ikut, padahal dia itu egois. Kenapa? Lalu suruh doakan teman-temannya, siapa nggak mau? Wa ala ibadillahi sholihin, suruh doakan aja nggak mau, ya. Ini yang kedua. Ketiga, wa mushafan warrosan, ya. Mushaf yang dia wariskan, dia wakafkan, ya. Cuma ya memang wakaf Quran itu sekarang marak sekali, ya. Ya perlu cari tempat-tempat yang memang efektif, ya. Kadang jamaah haji umrah itu beli Quran diwakafkan di Masjidil Haram, ya amal soleh lah, ya. Tapi di sana itu udah banyak mushaf, ya. Coba kasihkan ke santri-santri pondok tahfidz, ya. Itu nggak cuma dipakai ngaji, dipakai menghafal, bolak-balik satu ayat saja juga bisa diulang-ulang 10 kali, 20 kali, ya. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Nah, kalau bangun satu masjid ya berat, nggak semua orang mampu. Ya mungkin sesuai kemampuan, ya. Butuhnya apa? Herbal berapa? Mampunya 10 ya, sumbang 10. Ya. Sebagai bentuk sedekah apa? Jariyah. Au baitan li ibni sabil, atau rumah untuk singgah. Nah, dulu kan tiap rest area zaman dahulu itu kan ada rumah singgahnya gratis untuk musafir. Au naharun ajrohu, atau sungai yang dia alirkan, ya. Buat sumur, ya. Buatkan sumur bor, mungkin biayanya 20 juta, 30 juta. Ini juga sedekah jariyah, padanya mengalir terus.
Au sodakotan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi, atau bentuk sedekah umum ya. Nanti pahalanya akan mengalir setelah kematian orang ini. Saya bacakan hadis yang kedua. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna. Ada 7 amal yang ganjarannya selalu mengalir kepada seorang hamba. Wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Padahal dia sudah ada di kuburannya setelah kematiannya. Ini dari Anas bin Malik. Apa itu? Man allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu. Au ajro naharon, atau mengalirkan sungai. Au khafaro bi'ron, atau menggali sumur. Au ghoriso nahlan, atau dia menanam pohon, ya, pohon kurma ya, yang kemudian berbuah. Au bana masjidan, atau membangun masjid. Au warrosa mushafan, atau mewariskan mushaf. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau anak soleh yang mintakan ampun kepada orang tuanya setelah meninggal dunia. Hadis yang ketiga sangat terkenal ini. Idza mata ibnu adam in qata'anhu amalu ila min salasin. Bila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Sodakotin jariyatin, wa ilmin yantafa'u bihi, wa waladin sholihin yada'u lahu. Sodakoh jariyah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan. Intinya asarohum di ayat ini bekas-bekas amal kita yang ganjarannya masih mengalir ya. Makanya akan lebih baik kalau kita ini lebih banyak terlibat dalam amal-amal fardu kifayah, tidak hanya fardu ain. Kalau fardu ain kan kita semua wajib ya, sholat jamaah, sholat 5 kali sehari, siam Ramadan, itu kan fardu ain. Tapi pahala kita akan lebih maksimal kalau terlibat amal fardu kifayah. Sholat jamaah terlibat, tapi fardu kifayahnya jadi muadzin, jadi imam, jadi marbotnya ya. Nanti misalnya pengajian, kita hadir di majelis ilmu itu fardu ain kita. Tapi kalau kita terlibat jadi panitianya, itu kita lebih meningkat. Ya. Mensolatkan jenazah itu ya, fardu kifayah. Ya. Maka yang terlibat dalam fardu kifayah pahalanya lebih besar daripada yang mencukupkan diri dari apa dalam perkara-perkara yang hanya fardu ain saja. Ya. Kemudian wa kullu syai'in, dan setiap sesuatu, yaitu apa? Minal a'mali wan niyati wa ghairiha. Semuanya, baik amal, niat dan semuanya, ahsainahu fi imamin mubin. Kami tulis semuanya dalam imamin mubin. Apa itu imamin mubin? Kitabun huwa ummul kutub wa ilahi marja' al-kutub allati takulu bi aidil malaikah wa huwa lauful mahfuz, yaitu induk dari seluruh kitab di tangannya malaikat, yaitu lauful mahfuz ya. Jadi semua amal kita, baik amal yang kita kerjakan maupun dampak atau bekas-bekasnya, semuanya nanti tertulis di lauful mahfuz. Jadi kesimpulannya salah satunya adalah amal itu ada 2. Ada amal qasiroh, ada amal muta'addiyah. Amal qasiroh itu amal yang manfaatnya untuk pribadi kita saja. Sholat wajib, sholat sunnah, siam Ramadan, itu amal qasiroh. Ya. Adapun amal muta'addiyah, amal yang berdampak ke lingkungan. Mengajarkan ilmu, zakat, sedekah, ini semuanya namanya amal muta'addiyah. Dan di satu sisi
Ya, amal muta'adiyah memang ganjarannya lebih melebar, ya, lebih membesar karena nanti memiliki dampak, memiliki bekas walaupun kita sudah meninggal dunia. Saya kira demikian untuk pelajaran tafsir malam hari ini. Ya, monggo Pak. Ya, untuk waktu ibadah memang yang afdal adalah di sepertiga malam terakhir, tetapi berkaitan dengan witir sendiri memang afdalnya witir itu kita jadikan sebagai penutup sholat. Ya. Witir kita jadikan sebagai penutup sholat. Jadi yang afdal ya kita tidur, kan biasa tidur dulu ya, tidur kemudian sholat tahajud sesuai dengan kemampuan kita ya. Mungkin tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan nanti baru diakhiri dengan witir. Dan inilah yang afdal. Afdal sama dengan ganjarannya paling besar. Hanya saja tidak kita nafikan beberapa sahabat itu punya kebiasaan. Kebiasaan itu tiap malam loh. Itu mereka membiasakan diri witir di awal malam. Contohnya Abu Hurairah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah itu beliau mengatakan apa? Ausoni khalili. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku untuk mengamalkan 3 amalan. Berarti kan ini wasiat dari Rasul langsung jadi. Sampai Abu Hurairah mengatakan sejak saya dapat 3 wasiat ini tidak pernah saya tinggalkan. Ya, sampai seumur hidup Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan 3 wasiat dari Rasul. Apa itu? Siyamu salah satu ayamin min kulli syahrin. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan. Harinya bebas, tanggalnya bebas. Yang penting setiap bulan 3 hari. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang afdal ambil tengah-tengahnya 13, 14, 15. Tapi hadis Abu Hurairah itu bukan untuk menjelaskan siam ayamul bid, ini beda. Jadi kita sholat siam sunnah 3 hari 1 bulan itu sudah sunnah. Yang kedua apa? Roknatal zuhah, 2 rakaat sholat zuhah tiap hari. Ini dalil yang kuat yang menyatakan, pendapat yang mengatakan sholat zuhah itu disunahkan setiap hari. Nah, yang terakhir itu apa? Wa an utira qabla an anam. Rasul mewasiatkan kepadaku sholat witir sebelum saya tidur. Wah, itu langsung dari Rasul. Jadi itu sunnah juga. Dan itu juga diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar biasa witir sebelum tidur, Umar biasa witir setelah tidur. Maka komentar Rasul memuji keduanya. Umar bin Khattab lebih utama, tetapi Abu Bakar lebih apa? Misalnya lebih aman ya, karena sebelum tidur dia sudah bisa mengamalkan sholat witir terlebih dahulu. Lebih selamat ya, lebih aman karena witir dahulu. Tetapi Umar bin Khattab mendapat fadilah karena dikerjakan sebagai penutup sholat. Ada yang lain? Saya cukup. Dikerjakan di masjid. Sholat tahajud di masjid boleh. Ya. Keistimewaan umat Nabi Muhammad, ya, Rasulullah itu apa? Saya dikasih 6 perkara yang tidak diberikan kepada Nabi sebelumku. Salah satunya apa? Ini keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya khusus. Ya. Wa ju'ilatil ardu tahuron wa masjidan. Bumi tanah ini dijadikan tempat yang suci dan boleh dipakai untuk sholat dimanapun, kecuali tempat-tempat yang khusus dilarang, misalnya di kamar mandi. Ya. Bahkan Jumatan pun boleh tidak di masjid. Ya. Mayoritas ulama membolehkan. Ya, tidak harus di masjid, yang penting di pemukiman.
Ya memang secara afdoliyah ya afdol di rumah, afdol di rumah ya, untuk sholat tahajud. Semua sholat sunnah itu afdol di rumah ya. Tetapi kan tidak mungkin juga kita 100% bisa mengejar afdoliyah ya. Maka boleh saja, tidak masalah dikerjakan di masjid. Ada lagi Pak tadi? Kita kembali ke masa satu dari untuk kependek yang ada ini memang ini kita lagi dari itu akan kita bangun benar ya. Ya, secara naluri orang itu pengen berumur panjang. Ya, bagaimana agar kita ridho terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita kejar pernyataan seperti itu, dia juga kan bingung. Saya itu pengennya umurnya panjang, Pak. Udah gini aja, kalau kamu pengen berumur panjang, tulis angka, pengen sampai umur berapa. Tapi malah bingung Pak, disuruh gitu Pak. Mau nulis 80 kok ya cuma 80. Mau nulis 150 ya kok semen uripe. Oh, coba bayangkan umur 90 sampai 150 itu 60 tahun yang sangat menyiksa itu nanti. Kewan sekali ya. Ya. Intinya memang yang namanya ajal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya inilah pentingnya kita belajar takdir. Ya, belajar takdir itu ya perlu satu materi tersendiri, tetapi ringkasnya begini. Keimanan kita kepada takdir, iman kepada takdir rukun keenam itu intinya adalah kita mengimani bahwa seluruh kejadian di alam semesta sejak zaman azali sampai nanti hari akhir yang tanpa batas nanti itu semuanya atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buah dari iman pada takdir itu hanya ada dua. Konsekuensi keimanan kita kepada takdir Allah ada dua saja. Pertama, konsekuensinya kita wajib beriman bahwa seluruh kejadian di alam semesta ini atas takdir Allah. Satu tetes air yang jatuh itu sudah ditakdirkan Allah. Satu daun yang jatuh sudah ditakdirkan oleh Allah. Konsekuensi kedua dari iman kepada takdir, kita wajib ridho, menerima terhadap seluruh takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah itu dua itu dong. Ya. Karena belajar takdir itu nanti kalau terlalu dalam, terlalu banyak, kalau kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah, seperti orang nyemplung ke air laut. Ya, terlalu masuk lelep. Ya. Maka ada kaidah-kaidahnya belajar takdir. Maka terbatas pada dua ini konsekuensinya. Pertama kita iman pada takdir, yang kedua kita harus ridho. Makanya di luar itu, misalnya begini, iman pada takdir itu tidak kemudian menghilangkan sebab dan akibat. Ya. Makanya kalau wah saya itu pengen usaha saya berkualitas, ya secara naluri ya pengen umur panjang tapi ya barokah dan olahraga, kemudian kalau sakit ya berobat. Ini bukan tindakan menyalahi takdir. Kalau pengen dapat rezeki yang banyak kemudian bekerja, ini bukan termasuk tindakan menyalahi takdir ya. Kerja di sini gajinya UMR, ada tawaran kerja di tempat lain 2 kali lipat UMR, pindah, nyalahi takdir atau enggak? Tidak nyalahi takdir ya. Karena sebab dan akibat itu adalah apa? Memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh juga apa? Beralasan dengan takdir yang tidak tepat. Beralasan dengan takdir yang tidak tepat ya. Ada orang bermaksiat belum tobat ya, ketika ditanya, nah ini kan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
Maka tadi terbatas pada dua ini saja, insya Allah sudah selamat ya. Iman pada takdir, yang kedua ridho terhadap takdir. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.